Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu metode data mining lainnya, yaitu metode clustering. Kalau di sebelumnya kita sudah mengenal algoritma-algoritma di apa tuh namanya di regresi ya, ada linear regression, ada logistic regression. Kita juga sudah banyak membedah dari dua algoritma tadi. Nah, kita di kesempatan ini akan lanjut di metode yang lain yaitu clustering. Jadi kita akan membahas beberapa algoritma clustering nanti. Tapi sebelum itu kita akan mengenal lebih lanjut clustering itu apa, kemudian jenis-jenis metode di clustering apa, baru nanti kita akan lanjut ke algoritmanya. Nah, sebenarnya secara definisi clustering ini kita sudah bahas ya, yaitu merupakan metode data mining ya yang digunakan untuk identifikasi pola ya, pola, struktur hubungan dan sebagainya. Dan karena kita sudah belajar tentang pembelajaran di machine learning, jadi clustering ini merupakan bentuk pembelajaran yang eh, tak terawasi ya, atau unsupervised learning ya, pembelajaran yang tidak terawasi ya, mudahnya tidak ada labelnya gitu. Jadi saat belajar memang melihat dari hubungan dalam data ya, melihat hubungan dalam data tanpa instruksi atau label yang diberikan sebelumnya. Jadi bedanya clustering sama klasifikasi adalah klasifikasi pengelompokan data terhadap label gitu atau kelas yang sudah diberikan. Tapi kalau clustering itu tidak ada kelas, tidak ada ini gitu ya, tidak ada instruksi sebelumnya. Tapi pengelompokannya itu adalah berdasarkan kemiripannya. Nah, tujuan dari clustering adalah untuk mengelompokkan objek data, ya, data apapun gitu ya, ke dalam kelompok yang mirip, ya, atau kita sebenarnya cluster, ya. Makanya kalau ada istilah namanya cluster itu adalah sesuatu yang mirip ya, cluster ibu-ibu, cluster eh, ini gitu ya, COVID gitu ya, kalau masih zaman COVID, cluster perumahan, cluster dan sebagainya. Itu pengelompokan yang sebenarnya dikelompokkan berdasarkan kemiripan bentuknya, ya. Di mana objek dalam klaster tadi di klaster yang sama itu serupa ya serupa. Jadi kalau misal kita punya klaster sekolah gitu ya, kalau ada penyakit yang menular di klaster sekolah nggak peduli di manapun lokasinya, tapi eh, areanya adalah di skopnya adalah di sekolah gitu, di anak-anak sekolah. Ya ada kemiripannya karena sama-sama anak sekolah gitu. Mudahnya seperti itu ya. Jadi clustering sering juga disebut dengan segmentasi, jadi segmentation. Jadi ada kalau ada istilah segmentation itu, segmentasi itu sebenarnya juga adalah bagian dari clustering gitu atau istilah lain. Karena mempartisi dataset yang besar menjadi kelompok-kelompok ya. Jadi ada segmen gitu ya. Misal di Indonesia ada em, segmen apa gitu ya, segmen masyarakat yang eh, mampu gitu ya atau kurang mampu atau sedang atau apa gitu ya. Tergantung ya tergantung nanti hmm, pengelompokannya seperti apa berdasarkan kemiripan datanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu adalah istilah clustering yang sebenarnya kita sudah bahas banyak di video sebelumnya. Nah, ini adalah contoh beberapa aplikasi clustering seperti segmentasi pasar. Segmentasi pasar, jadi kalau kita ngomong pasar gitu ya bisnis gitu, biasanya ada kasus-kasus di mana eh, perlu perlunya kita memanfaatkan atau mengimplementasikan dari segmentasi atau cluster ini. Contohnya pengelompokan pelanggan, ya, berdasarkan pembelian, demografi, dan preferensi dan sebagainya. Gitu. Misal kalau em, kita membuat toko gitu ya, kita pelanggan gitu ya, tentu pembeli itu banyak nih, ya, banyak ragamnya. Ya. Ya, tentu karakteristik satu dengan yang lain tuh cukup berbeda gitu. Berbedanya dalam hal behaviornya gitu ya, demografinya gitu ya, umur dan sebagainya, ya, perilaku pembeliannya dan sebagainya. Oh, ternyata ada tipe-tipe orang yang membeli itu apa ya istilahnya bahasa sekarang satset gitu ya.
cepat gitu ya. Jadi cukup login gitu ya, misal di mana di Shopee gitu ya, atau di mana gitu. Em, Cukup browsing sebentar, masukkan keranjang, langsung check out ya. Ada kelompok ya mungkin lebih banyak browsing-browsing aja gitu ya. Jadi tidak pernah melakukan pembelian gitu. Hanya hanya ini aja gitu ya. Karena apa yang kita klik di e-commerce misalnya atau di toko online itu biasanya akan direkam di detik berapa apa yang sudah kita klik ya dan sebagainya. Oh, ada klaster yang eh, apa tuh namanya? Banyak pilih-beli dan masukkan di keranjang, di chart gitu ya. Tapi nggak beli-beli ya. Nah, tentu berbeda-beda ya. Nanti eh, apa yang ditawarkan oleh sistem, misal apa yang banyak customer yang banyak hanya memasukkan belanjaan ke keranjang dan sebagainya tanpa ada pembelian, maka nanti akan bisa jadi ada promo gitu ya atau ada diskon sehingga seseorang ini yang awalnya hanya memasukkan di keranjang akhirnya bisa jadi membeli dan sebagainya. Ya tentu ada ini gitu ya, ada offer gitu ya, ada sesuatu yang dilakukan oleh si sistem idealnya, rekomendasi apa sih yang diberikan kepada masing-masing segmen ini gitu ya. Dan sebagainya banyak ya segmentasi citra gitu. Citra itu gambar ya. Jadi gambar tadi misal kalau kita punya gambar gitu, ada banyak banyak objek kan ya, entah ada gunung, entah ada jalan, entah ada apa gitu ya. Ya itu biasanya ada orang. Nah, kita segmentasikan. Oh, ketika ada orang, dia warnanya seperti apa, kemudian ada jalan warna apa ya. Jadi ada banyak case gitu ya. Kenapa kita perlu melakukan segmentasi gambar gitu. Ya, teman-teman bisa explore lebih dalam. Jadi salah satunya adalah membantu mengenal objek gitu ya. Ada objek apa saja sih di dalam sini gitu. Kemudian deteksi anomali ya dengan clustering itu kita bisa mengidentifikasi outlier pada data gitu ya apakah ada penipuan dan sebagainya ya analisis jaring sosial oh gimana sih perilaku atau segmen pengguna di media sosial X gitu ya atau di mana gitu ya, Instagram dan sebagainya ya jadi poinnya adalah mengelompokkan objek-objek dari data ke dalam cluster gitu ya ke dalam cluster sesuai dengan kemiripan datanya. Nah, kalau kita ngomong clustering, ada beberapa metode yang populer, ada 4 metode yang populer ya. Ada yang namanya partitioning, hierarchical gitu ya, kemudian density base ya atau berbasis density, ada grid base berbasis grid. Jadi kalau kita ngomong clustering, yang sebelumnya kita pelajarin itu hanya sekelumit dan hanya pengantar saja. Nah, kita akan mulai masuk ke metode-metode clustering. Jadi ada beberapa metode clustering yang populer seperti empat ini ya, partitioning, hierarchical, density based, sama grid based. Kita akan bahas satu-satu. Di partitioning, partition gitu, ya, istilah kata partition. Gitu. Jadi eh, apa tuh namanya partisi-partisi gitu, partisi-partisi ya. Ya kalau teman-teman di drive gitu ya, di laptop ada partisi C, D, E, nah kurang lebih seperti itu. Dibagi-bagi menjadi partisi gitu ya. Secara definisi, metode partitioning method itu membagi data menjadi partisi atau cluster-cluster yang saling eksklusif berdasarkan jarak antar data. Jadi cirinya adalah berdasarkan jarak ya. Dan biasanya berbentuk bola atau spherical ya. Jadi kalau kita punya titik-titik seperti ini, ya bola ini artinya tidak harus bola yang sangat bola sempurna ya. Anggaplah ini sebuah titik gitu ya. Paling mudah menggambarkan dalam 2 dimensi seperti ini. Kedekatan datanya misalnya seperti ini. Oh, ini dekat sama ini ya. Oh, ini dekat sama ini ya. Ini dekat sama ini ya. Ya, idealnya berbentuk bulat ya. Ya, mungkin walaupun tidak bulat sempurna ya. Jadi klaster ini dibagi dan masing-masing titik itu tidak hanya mendapatkan satu klaster. Jadi kita titik di sini ya dia hanya masuk di satu klaster tidak tidak bisa lebih dari satu klaster ya dan umumnya berbentuk pola ya nah jadi disebut klaster eksklusif tadi ada karena ini ya satu satu ini ya setiap titik gitu ya dimasukkan ke dalam satu klaster saja tanpa tumbang tindih dengan klaster lain artinya tadi setiap titik itu tidak
mempunyai lebih dari satu satu kelompok, gitu, satu cluster. Kemudian kalau kita mau partitioning method itu adalah berdasarkan jarak ya. Biasanya titik-titik ini dianggap sebagai satu cluster itu berdasarkan jaraknya. Ada jaraknya ya. Oke, ada jaraknya ya. Jaraknya, nah gimana cara menentukan jaraknya? Ini kita akan bahas sedikit ya. Walaupun sebenarnya kita sepertinya di video sebelumnya kayaknya kita sudah pernah membahas eh, fungsi jarak ya, tapi mungkin kita nanti lebih bahas lebih dalam ya. Jadi poinnya adalah berdasarkan jarak gitu ya, berdasarkan jarak ya, ditetapkan berdasarkan jarak. Umumnya menggunakan Euclidean ya, Euclidean distance gitu ya. Jadi teman-teman, eh, saya lupa ini sudah pernah dibahas atau enggak. Sepertinya sudah gitu ya. Jadi menentukan hubungan eh, satu dengan yang lain itu menggunakan eh, fungsi jarak gitu ya, fungsi jarak, gradient distance. Kemudian kalau kita mau partitioning method, ada sebuah istilah namanya pusat cluster. Jadi kalau kita ngomong apa tuh namanya, eh partition method itu ada namanya pusat cluster. Di setiap cluster itu ada pusatnya. Ya, misal di sini pusatnya di sini. Misal ya ini contoh misal pusatnya di sini. Ini misalnya di sini. Nah, ini contoh contoh aja gitu ya, bahwa di setiap cluster itu ada pusat ya. Bisa menggunakan titik pusat dari rata-rata atau kita sebenarnya min ya. Kayaknya ada nanti algoritma namanya K-min ya, K-means ya. Karena cirinya adalah saat membuat cluster, titik pusatnya itu berada di tengah. Ada juga pusatnya berupa titik-titik asli ya, titik asli. Kalau tadi titik rata-rata itu bukan titik asli ya. Kemudian ada titik nyata gitu, titik titik tengahnya itu adalah titik-titik ini gitu, nilai aslinya itu namanya medoid. Medoid. Kalau algoritmanya ada namanya K medoids ya. Jadi nanti algoritmanya akan kita bahas di video setelahnya, mungkin video lain gitu, bahwa saat kita menggunakan partitioning method itu ada pusat cluster ya. Ya, ada yang menggunakan rata-rata, ada yang menggunakan titik aslinya ya. Titik rata-rata sebenarnya key means ya, means gitu ya. Mean itu kan rata-rata ya. Kemudian apa itu namanya? Medoid, medoid ya. Di algoritma key medoid itu artinya adalah titik-titiknya nyata gitu sebagai representasi dari cluster ya, titik tengah cluster. Kemudian cocok untuk data yang berukuran kecil hingga menengah karena komputasinya lebih berat seiring dengan bertambahnya ukuran data. Ya, karena semakin banyak datanya, maka semakin kita harus ngecek satu persatu jarak antar satu dengan yang lain gitu ya, atau dengan titik pusatnya tadi. Jadi semakin banyak datanya, maka semakin lama gitu ya waktu komputasinya. Contoh algoritmanya adalah K-means, K-medoid ya. Jadi uh, ini adalah namanya partitioning method yang pertama. Ini contoh ya, contoh apa tuh namanya, eh, visualisasi dari di K-means ya, K-means clustering ya. Jadi kita lihat di sini ada beberapa warna. Warnanya dalam merepresentasikan cluster gitu ya, cluster. Jadi tadi ya bentuknya bulat, walaupun nggak bulat sempurna ya ini ya. Nah, ini, ya, walaupun nggak bulat sempurna ya. Ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini karena berdasarkan jarak gitu ya. Bahkan jarak idealnya misal kalau titik tengahnya adalah di tengah sini, ya kemungkinan bentuknya akan melingkar gitu. Bentuknya akan melingkar ya. Jadi sekali lagi sebenarnya tidak harus bulat sempurna, tapi memang umumnya berbentuk seperti itu karena kalau kita ngomong partitioning method itu ada titik tengahnya. Ya, umumnya adalah titik tengah itu yang menjadi pusat ya. Kalau ada yang titik tengah berdasarkan dari rata-rata, ada yang titik aslinya. Tapi secara umum bentuknya adalah kurang lebih akan seperti ini. Nah, yang kedua adalah hierarchical method. Jadi metode ini digunakan untuk membentuk klaster secara bertingkat ya, hierarchical, hierarki ya, intinya hierarki gitu ya. Ya, bayangkan teman-teman kayak punya struktur apa gitu ya. Struktur kabinet gitu, ada presiden, wakil presiden, ada menterinya, wakil menterinya, ada eselon dan sebagainya ya. Jadi bertingkat, berjenjang gitu ya, berjenjang. Kalau tadi kita bentuknya adalah ini ya, spherical gitu ya. Nah, ciri-cirinya adalah
membuat struktur klaster bertingkat yang memungkinkan pemisahan data ke dalam level-level clustering ya. Nanti kita akan lihat bentuknya. Kemudian setelah klaster terbentuk, kesalahan seperti penggabungan atau pemisahan yang salah tidak dapat diperbaiki karena sudah bentuk hierarki tadi. Contohnya ada namanya agglomerative clustering dan eh, eh, divisive method clustering ya, divisive clustering ya. Ini adalah contoh algoritma dari hierarchical method. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi anggaplah kalau kita ngomong agglomerative clustering ya, ini secara definisi adalah eh, apa tuh namanya eh, dari bawah ke atas gitu ya, dari banyak titik-titik, anggaplah ini adalah sebuah titik gitu ya, titik, 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 titik dan sebagainya itu eh, yang pertama kali dilakukan adalah ya ngecek gitu ya kedekatannya gitu. Oh ternyata misal uh, B dan C cukup dekat maka menjadi cluster ya cluster ya bentuknya hierarki gitu. Ini hierarki ya. Ini cluster satu, ini cluster dua, ini cluster tiga, ini cluster empat dan seterusnya next. Oh ternyata ada kedekatan ini sama ini. Oh ini adalah cluster uh, cluster dan seterusnya gitu ya. Ini cluster, ini satu cluster gitu ya. Kemudian ini lagi, nah seterusnya ya. Ya, misal tanpa ada ini nanti akan ada dua klaster-klaster yang berisi A dan isinya adalah B, C, D, E, F ya. Tergantung seberapa dalam kita ingin ini gitu ya, mengelompokkannya. Kemudian kalau kita mau divisive method ya kebalikannya gitu ya. Jadi yang awalnya semua titik itu dianggap sebagai satu klaster dipecah-pecah gitu menjadi klaster yang lebih kecil lagi gitu. Jadi bertingkat kalau ini dari bawah ke atas, kalau ini dari atas ke bawah ya gitu. Jadi pengelompokannya itu nanti berbentuk hierarki, untuk hierarki. Makanya disebut namanya hierarchical clustering. Tapi nanti kita ini hanya pengetahuan saja, tidak akan banyak membahas dari ini ya. Di, lebih bahas lebih banyak kita akan bahas yang partitioning method tadi. Oke, selanjutnya ada namanya density base ya, density base ya. Jadi berdasarkan density gitu ya. Jadi metode ini, density based method itu, metode ini mencari klaster berdasarkan kerapatan. Density itu rapat gitu, ya, kerapatan gitu. Titik-titik dalam suatu area. Dan cirinya itu klasternya itu berbentuk arbitrary. Arbitrary itu tidak harus berbentuk bola, ya. Jadi titiknya itu bisa jadi tidak beraturan gitu ya. Tapi pengelompokannya itu berdasarkan kerapatannya, kerapatannya. Jadi bisa jadi bentuknya itu memanjang, lonjong dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, klaster ini didefinisikan sebagai daerah yang memiliki kepadatan objek yang tinggi dan dipisahkan oleh daerah kepadatan yang rendah. Ya, karena density ya, density itu em, ya ini apa kerapatan gitu ya, density gitu ya. Seberapa padat atau seberapa tidak padat gitu ya, titik-titik tadi. Nah, setiap klaster ya, setiap klaster idealnya memiliki sejumlah tetangga gitu ya, sejumlah tetangga. Titik yang lain dalam radius tertentu yang dianggap sebagai bagian klaster ya. Kemudian mengatasi outlier. Jadi dapat mengidentifikasi atau menfilter outlier, pencilan ya. Jadi bisa jadi itu em, tidak semua titik masuk di klaster gitu ya. Tidak semua titik masuk di klaster ya. Itu yang tidak masuk di klaster dianggap sebagai pencilan, data pencilan. Tapi kalau semacam di eh, beberapa metode sebelumnya itu setiap titik itu menjadi bagian dari klaster. Nah, ini contoh algoritmanya ya density based spatial clustering ya of application with noise ini ya di Basecamp ini umumnya yang terkenal. Ini contohnya nih, misal ini bentuk spherical tadi tuh ya, K-means gitu atau di Kimidoid. Nah, ini bentuk arbitrary, arbitrary ya. Jadi eh, berdasarkan kerapatan ya, berdasarkan kerapatan density gitu ya. Jadi misal di sini ada titik-titik gitu ya. Di sini ada titik-titik, ini ada titik gitu ya misalnya. Ini belum tentu bisa masuk di satu klaster gitu ya. Mungkin karena tidak terlalu rapat gitu. Bisa jadi dianggap sebagai sebagai outlier gitu.
Ya, bentuknya bisa seperti ini. Oh, bisa berbulat ya. Ini kenapa tidak menjadi satu klaster ya? Karena di sini ada kosong. Ini nggak rapat gitu ya, nggak rapat. Ya, sehingga ada klaster yang di tengah, ada klaster yang di samping. Ya. Tapi tidak menjadi satu karena tadi dia tidak padat. Dia kalau kita lihat di sini cukup padat semuanya. Ya. Nah, cukup padat artinya berbentuk bola. Atau misal ternyata bentuknya nanti misal hanya sebagian kayak gitu. Dan ini nggak ada gitu misalnya. Ini misal nggak ada ya tetap ini kurang lebih seperti ini nanti. Ini klaster satu, klaster dua, klaster tiga. Jadi bisa jadi ada titik-titik yang eh, tidak masuk dalam dalam cluster atau disebut namanya noise gitu tadi. Oke, selanjutnya yang terakhir ada namanya grid based method ya. Jadi metode ini membagi ruang data ke dalam bentuk grid gitu ya, grid kotak-kotak gitu ya. Jadi dipetakan dalam bentuk grid agar eh, ya agar tahu gitu masuk di grade yang mana gitu. Dan biasanya lebih cepat gitu. Waktu pemrosesan biasanya lebih cepat karena tidak tergantung pada jumlah objek data tapi berdasarkan ukuran grid. Nah, ini contoh salah satunya adalah misal algoritmanya adalah statistical information grid, ada klik dan sebagainya. Nah, kalau lebih seperti ini ya, kalau kita punya banyak titik-titik ya, titik-titik ya. Misal kalau kita bikin grid seperti ini, kita bisa memahami oh ini masuk di grid satu, grid 2, grid 3, grid 4 dan seterusnya ya. Ya, bisa jadi setiap grid itu, setiap satu grid adalah satu cluster atau jadi kumpulan grid adalah kumpulan cluster. Jadi cara pembagiannya dalam dalam bentuk eh, grid gitu ya, kotak-kotak ini. Gitu. Ya, oke. Nah, tadi kita banyak membahas bahwa untuk pengelompokan satu titik dengan titik yang lain agar menjadi sebuah klaster itu menggunakan jarak gitu ya. Tadi kita sempat angkat ada namanya Euclidean gitu ya. Ada lagi namanya Manhattan dan sebagainya. Jadi metrik jarak itu apa? Jadi metrik jarak itu adalah ya metrik yang digunakan untuk mengukur jarak itu satu titik dengan titik yang lain ya. Ada yang terkenal, algoritma yang terkenal atau metode yang terkenal namanya adalah Euclidean distance dan Manhattan distance. Jadi metode jarak Euclidean dan Manhattan. Karena beberapa algoritma clustering itu memang memanfaatkan metrik jarak gitu ya untuk menentukan cluster tadi. Contohnya misal di partitioning method tadi. Nah, kita akan sedikit bahas ya masing-masing ini ya metode ini. Yang pertama adalah Euclidean distance. Euclidean distance itu adalah mengukur jarak atau distance itu tadi ya antara dua titik dalam ruang dimensi n dimensi. Jadi tidak harus dua dimensi gitu ya. Misal di sini ada titik gitu ya. Anggaplah ini sebuah grafik. Tentu ini ada titik gitu ya. Ini ada X, ada Y. Nah, kemudian ada titik ini gitu ya. Nah, tentu ini ada jaraknya. Nah, ini dua dimensi kan ya. Tapi bisa jadi bukan dua dimensi tapi n dimensi ya, n dimensi. Jadi dimensinya ada banyak gitu. Jadi bisa X, Y, Z gitu ya, tiga dimensi. Nah, di sini ini Z. Ya, berada di tengah-tengah ya. Agak susah menggambarkannya. Nah, ini merupakan metrik jarak umum dalam algoritma clustering ya. Banyak algoritma clustering itu menggunakan Euclidean distance ya karena masih sederhana. Nah, jarak ini cocok karena data dari ininya ya, datasetnya itu bentuk numerik ya, numerik kontinu ya. Kita sudah belajar numerik itu apa ya. Jadi apa tuh namanya? Formulanya itu kurang lebih seperti ini ya. Ini jarak ya, jarak antara titik P dan Q gitu. Anggaplah ini titik P dan Q gitu ya. Ya. Akar dari sigma I sama dengan 1 sampai M berapa banyak jumlahnya. Jadi titik misal ada 100 titik gitu ya, 100 row gitu, 100 baris. Eh, dari titik yang pertama sampai titik yang terakhir, kemudian jarak antara satu titik dengan titik yang lain dikurangin ya. Misal ini nilainya adalah ini misal berapa ini misal 3,2 kemudian ini misal adalah 10,5 ya misal titiknya ya kemudian dikurangin masing-masing ya kemudian dikuadratkan
Ini kurang lebih seperti itu. Kalau tiga dimensi juga sama dan seterusnya, empat dimensi dan seterusnya. Ya nanti ini hanya contoh misal di dua titik ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita tidak akan membahas bagaimana perhitungannya, tetapi semoga terbayang bahwa dengan Euclidean distance itu kita bisa mengukur jarak antara satu titik dengan titik yang lain. Ya. Nah, teman-teman perlu perhatikan bahwa di sini ada kuadrat, akar kuadrat ya, di sini ya. Jadi Euclidean distance itu memperlakukan perbedaan dalam skala kuadrat ya, sehingga titik yang lebih dekat akan memiliki pengaruh lebih besar dalam klasterisasi ya. Jadi kalau kita punya titik-titik seperti ini gitu ya. Nah, semakin dekat titiknya atau semakin besar, semakin jauh titiknya, maka akan semakin besar perbedaannya ya. Karena ada fungsi kuadrat ini. Oke, gitu kurang lebih. Nah, kemudian yang kedua adalah Manhattan distance gitu. Ini sebenarnya hampir mirip ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N ya. Cuma bedanya dia tidak dikuadratkan, tidak dikuadratkan. Dan agar dia tidak negatif, maka ada ini mutlak ini ya. Jadi apa tuh namanya? Misal 5 min 6 ya, nanti pasti hasilnya adalah satu gitu ya. Karena eh, apa ya? Nilai absolut ini ya. Jadi tidak ada nilai yang bentuk negatif. Nah, menghitung jarak jarak absolut ya, karena jarak itu nggak ada negatif gitu. Nah, dan perbedaannya dengan Euclidean distance tadi tidak ada kuadratnya. Oke. Nah, metrik ini lebih cocok dengan dimensi yang lebih tinggi ya, dan lebih banyak atributnya gitu. Kenapa? Karena lebih robust gitu ya terhadap outlier. Jadi ketika di Euclidean distance tadi itu ada jarak eh, yang apa tuh namanya, yang apa misal jaraknya antara 3 sama 5 gitu ya. Nah, ini nilainya akan berbeda, sangat berbeda ya, karena ada kuadratnya. Sedangkan kalau di sini di Manhattan dia tidak ada perbedaan, tidak terlalu ini gitu ya, tidak terlalu besar gitu ya, karena tidak perlu mengalihkan ya, tidak perlu dikalikan. Oke, itu Manhattan distance. Kemudian ada beberapa hal lain yang perlu dipahami. Pertama adalah skalabilitas. Di skalabilitas ini isu lainnya di di clustering adalah banyak algoritma clustering yang efektif untuk data set kecil, tapi untuk data besar, database besar misal jutaan miliaran itu mungkin kurang bagus ya. Jadi contoh misal tadi K-means gitu ya, atau mungkin partitioning method. Nah, ketika data memang tidak terlalu besar, dalam menentukan clusternya cenderung lebih mudah, tapi ketika semakin besar maka semakin semakin susah gitu ya skalabilitasnya. Ya, kemudian banyak algoritma hanya dirancang untuk data numerik ya. Walaupun ada beberapa yang tipe campuran yang memungkinkan, tapi umumnya kalau kita ngomong clustering itu dirancang untuk menentukan data numerik ya. Karena tadi banyak yang menggunakan jarak gitu. Jarak itu paling mudah adalah menghitung dalam eh, bentuk data numerik. Kemudian eh, algoritma yang menggunakan jarak Euclidean dan Manhattan tadi cenderung mengidentifikasi klaster bentuk bulat ya, karena berdasarkan jarak ya. Padahal klaster itu bisa jadi bentuknya tidak harus bulat seperti tadi, arbitrary tadi itu ya. Jadi density, berbasis densitas tadi. Kemudian em, ada kebutuhan dalam pengelompokan, misalnya pengetahuan domain terhadap eh, penentuan parameter input. Jadi banyak algoritma memerlukan penentuan parameter, misal misal di partitioning method kita harus menentukan jumlah klasternya ada berapa dulu dan sebagainya. Nah, ini perlu memahami agar memahami domain domain case-nya terlebih dahulu agar dalam penentuan ini cukup baik dalam dalam implementasinya, sehingga cluster yang dibikin itu cukup optimal. Ya, kemampuan menghadapi outlier gitu, kemudian pengelompokan data berdimensi tinggi, kemudian bagaimana melakukan interpretasi dan sebagainya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan hal-hal yang sebenarnya perlu dipahami juga dalam pengelompokan. Nah, sekarang kita akan bahas evaluasi clustering ya. Jadi
Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang regresi, salah satu metriknya, metrik untuk evaluasi itu menggunakan R-square gitu ya, salah satunya dan sebagainya. Nah, kalau di clustering seperti apa? Kita akan membahas evaluasi clustering hanya berbasis partisi saja gitu ya, partitioning method. Jadi tadi ada beberapa metode, tapi eh, kita akan fokus di satu satu metode saja gitu ya, yaitu partitioning method yang sudah kita bahas tadi. Eh, yang menggunakan fungsi jarak gitu untuk mengukur kedekatan dari satu titik dengan titik yang lain. Nah, evaluasi ini yang pertama ada namanya silhouette score gitu ya. Silhouette score itu merupakan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah titik data ditempatkan dalam klasternya. Setelah clustering itu selesai. Jadi kalau tadi kita punya banyak titik seperti ini gitu ya. Nah, anggaplah seperti ini. Ini kan menjadi bentuk sebuah klaster ya. Ini klaster, anggap ini klaster satu, ini klaster dua, ini klaster 3 gitu ya. Nah, silhouette score itu akan mengukur seberapa baik itu klaster ini ya, klaster anggap masing-masing klaster itu ya, sebuah titik artinya sebuah data tadi eh, ditempatkan di klasternya. Apakah memang benar titik ini tuh cocok masuk di klaster ini gitu mudahnya ya. Apakah benar titik ini cocok masuk di klaster ini? Nah, semakin tinggi nilai rata-rata ini mendekati satu, ya tentu kita nanti akan melihat rata-ratanya karena banyak titik di sini. Mendekati satu artinya semakin baik hasil clustering. Jadi semakin benar, semakin benar. Kalau mendekati nol, nilainya mendekati nol, artinya hasil clusteringnya tidak terlalu jelas, ya, tidak terlalu jelas. Kalau sampai negatif berarti kemungkinan ada kesalahan dalam pengelompokan. Oh sebenarnya ini tuh nggak cocok di sini tapi lebih cocok di sini gitu ya. Atau ini nggak cocok lebih cocok ke sini. Ya, ketika banyak seperti itu maka hmm, apa namanya kesalahan dalam pengelompokan. Sebenarnya ini nggak bagus dalam pengelompokannya. Nah, secara formula ditulis seperti ini gitu ya. BI min AI dibagi maks dari AI, BI ya. I di sini itu adalah rata-rata jarak titik I ke titik yang lain ya. Jadi titik ini ya itu dengan titik yang lain ya seberapa jauh atau seberapa dekat gitu mudahnya ya yang disebut namanya cohesion. Jadi ketika nilai A ini nilai AI ya I, I untuk masing-masing titik itu semakin kecil maka semakin bagus ya semakin dekat gitu ya. Kemudian B adalah jarak rata-rata ini AI itu yang ini adalah dalam satu klaster ya, sorry, dari di klaster yang ini ya. Jadi kalau kita misalnya mau mengukur titik ini gitu ya, berdasarkan dengan ini gitu ya. Jadi apa ya, jarak jarak ke titik yang lain tapi dalam satu klaster gitu mudahnya. Kalau yang B di sini adalah jarak titik ke titik klaster tetangga atau sebenarnya comparison ya comparison. Jadi bagaimana jarak titik ini terhadap titik yang ini dan sebagainya. Nah, ketika ya nilai A itu ya nilai A itu nah itu lebih kecil daripada nilai B ya maka pastinya eh, nilainya itu akan em, menyimpulkan bahwa klasternya sudah cukup baik ya. Kenapa? Karena A-nya cenderung lebih dekat gitu ya. Ya, lebih dekat ini antara titik satu dengan titik yang lain dalam satu klaster dibandingkan dengan titik tetangganya ya. Ketika A-nya lebih besar, katanya lebih besar, misal B-nya eh, ini B dan A ya. Ketika A-nya lebih kecil, tentu nilainya akan cenderung lebih lebih besar gitu ya, mendekati satu gitu. Tapi kalau A-nya yang lebih besar, jadi ketika A-nya lebih besar daripada B ya, kecenderungannya adalah mendekati negatif ya, karena dikurangin gitu ya, negatif ya. Jadi ketika jarak antara titik ini dengan titik lainnya dalam satu klaster itu lebih besar daripada titik tetangganya, ya A sama A lebih besar daripada B, kayak kemungkinan besar ya nanti akan arahnya dan menjadi negatif ya, karena B dikurangin dari A. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia akan dihitung.
satu persatu, kemudian dimasukkan di operasi ini sehingga mendapati nilainya itu adalah mendekati satu, apakah mendekati nol atau mendekati min satu atau negatif. Oke, kalau tadi kita mengevaluasi apakah titik tadi itu kecenderungannya lebih lebih dalam, lebih dekat dengan titik di klaster yang sama atau di klaster yang berbeda. Nah, kalau sekarang kita akan mengevaluasi jumlah klasternya, karena di partitioning method itu umumnya diminta untuk mendefinisikan klasternya terlebih dahulu, K-nya dulu ya, jumlah klasternya dulu, jumlah klasternya. Jadi kita ingin bagi berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebenarnya itu bebas ya, tapi ini ada metode. Jadi ini metode yang umum digunakan namanya elbow method. Teknik yang digunakan untuk clustering untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Jadi kalau kita punya banyak ini ya titik-titik ini baiknya jadi berapa cluster gitu sih katanya. Oh kita bisa tulis jadi 3 kayak gitu. Baru nanti dicari titik-titiknya ini masuk di cluster yang mana. Nah itu nanti kita akan bahas di video lainnya. Nah, metode ini menggunakan within cluster sum of square gitu ya, atau sum of square distance. Jadi metrik untuk mengukur seberapa baik data dikelompokkan. Jadi tujuannya adalah tadi yang menentukan jumlah cluster yang tepat sehingga data di setiap cluster itu memiliki keterkaitan yang tinggi gitu, yang dekat gitu, yang homogen ya, dan rendah dengan data di cluster yang lain. Nah, secara persamaan kurang lebih seperti ini ya. Yang pasti teman-teman perlu perhatikan sebenarnya ketika kita membahas tentang elbow method itu, kenapa disebut elbow? Elbow itu adalah siku gitu ya. Artinya ketika kita kita ingin menentukan jumlah klaster tadi, jumlah K-nya tadi, klasternya tadi, kita definisikan eh, klasternya misal dari klaster kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Anggaplah kita buat sampai 11 klaster. Nah, klaster yang bagus, jumlah klaster yang bagus itu yang gimana gitu ya. Dengan elbow method itu kita bisa masukkan ini ya, hitung persamaan tadi gitu ya, within eh, ini ya, within cluster sum of square tadi itu ya. Kemudian untuk setiap cluster dalam rentang tersebut. Nah, ketika diplotkan dan dia membentuk sebuah siku yang membentuk sebuah siku yang cukup signifikan, oh maka kemungkinan nilai 4 itu merupakan jumlah cluster yang optimal. Jadi, oh dengan case yang seperti ini itu ada 4 cluster gitu ya. Jadi menentukannya itu bukan asal sembarangan tapi dengan metode ini, elbow method tadi ini. Oke. Jadi ketika seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah evaluasi ya, dua evaluasi. Evaluasi pertama adalah evaluasi ini, yang pertama ini ya, elbow method ini untuk melihat uh, jumlah klaster yang optimal, jumlah kelompok optimal itu berapa, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya dengan menggunakan elbow method ini. Yang kedua adalah Sales score tadi untuk mengukur apakah memang benar titik tadi itu memang cocok masuk di klaster ini atau sebenarnya pengelompokan ini nggak sesuai atau nggak jelas gitu. Ya. Jadi memang di clustering eh, cara evaluasinya adalah seperti itu. Beda dengan klasifikasi atau regresi, ya kita cukup membandingkan data prediksinya dengan data aktualnya gitu ya. Y aslinya dan Y prediksinya. Sama atau enggak? Kalau nggak sama berarti salah. Kalau sama benar gitu. Nah, kalau di kalau di clustering kurang lebih seperti itu. Nah, itu aja mungkin pengantar dari beberapa metode clustering, termasuk mungkin evaluasi metriknya. Selanjutnya kita akan membahas algoritma-algoritma clustering yang populer yang sudah kita spill tadi di awal yaitu K-means dan K-medoid. Itu saja, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.